tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhananca dhammacariyaca etang manggalamuttamanti. Sangha yang saya hormati, para pandita, para ibu, bapak sekalian, saudara-saudara dan anak-anak yang berbahagia. Tiap-tiap tahun Wihara Dhammacaka selalu dipadati oleh umat Buddha untuk merayakan Katina. Katina bukan sekadar peringatan, tetapi tahun ini ada keistimewaan untuk Katina kita. Bante Sombat berada di tengah-tengah kita dalam perayaan Katina ini. Beliau adalah perintis berdirinya Wihara Dhammacaka yang pada tahun depan genap 30 tahun. Beliau tinggal di Indonesia 11 tahun dan menjadi cikal bakal Wihara Jakarta Dhammacaka Jaya. Perayaan Katina yang dirangkaikan dengan Siri Pada Puja atau Buddha Pada Puja adalah ide Bante Sombat. Katina dan memuja tapak kaki mulia Guru Agung kita dilakukan bahkan sebelum wihara ini diresmikan. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Beliau selalu hadir karena beliau tinggal di tempat ini sebelum wihara ini berdiri. Pada saat awal, saudara tidak bisa melihat rumah-rumah di sekitar ini. Hanya padang rumput. Kami, Bante Sombat dan saya. Tetapi tentu Bante Sombat lebih lama. Tinggal di depan, yang sekarang ada pohon bodi. Di bedeng. Di rumah yang terbuat dari bambu dan papan yang sederhana.
Tidak ada yang seperti kita lihat pada malam hari ini. Seperti itulah lebih dari 30 tahun yang lalu. Tentu, wihara ini tidak dibangun dengan mudah. Lebih dari 30 tahun yang lalu, umat Buddha belum seperti sekarang. Para biku sangat sedikit. Tidak ada HP, tidak ada komputer. Semua pekerjaan, surat menyurat, kami lakukan dengan mesin ketik manual. Dan kalau malam sudah datang, kami harus bekerja di dalam kelambu. Karena tidak mungkin tidak ada kelambu. Banyak serangga yang membuat kami tidak bisa bekerja. Itu adalah cerita sedikit dari perjuangan membangun wihara ini. Tidak mudah memang. Tetapi pekerjaan yang tidak mudah itu akan memberikan hasil yang sangat berharga. Anda menyaksikan wihara Dhammacakka sekarang. Tetapi tentu sulit membayangkan bagaimana kita memulainya 30 tahun lebih yang lalu. Sekarang ada pembangunan baru. Karena memang wihara ini sudah tidak memadai lagi. Fasilitas harus ditambah. Semuanya itu demi pembinaan Dhamma kepada umat Buddha. Saya minta kepada semua umat Buddha, segenap umat Buddha, berikan kebajikan supaya gedung yang di belakang cepat selesai demi kepentingan Anda sekalian. Ibu, bapak, dan saudara, apa yang saya uraikan di depan secara sepintas tidak lain adalah penghormatan dan penghargaan kita kepada Bhante Sombat yang menjadi pelopor dan perintis bersama para biku pada waktu itu, bersama panitia pada waktu itu, dengan perjuangan yang tidak mudah untuk memulai membangun wihara Jakarta Dhammacakka Jaya ini. Ibu, bapak, dan saudara, sekarang adalah tiba waktunya bagi saya untuk menguraikan Dhamma. Pada saat ibu, bapak, dan saudara merayakan Katina. Mendengar Dhamma tidak bisa sekadar mendengar. Kalau Anda sekadar mendengar tanpa perhatian, Anda mendengar tetapi tidak mengerti. Oleh karena itu, saya mohon, saya minta panggilan-panggilan dari alam lain abaikan dulu. HP, jangan hiraukan dulu. Pada saat Dhamma diuraikan, kalau saudara menjawab telepon atau main SMS, tidak sopan, tidak menghargai Dhamma. Berhenti sebentar, berikan perhatian ibu bapak dan saudara, supaya ibu bapak dan saudara mendapatkan manfaat Dhamma dengan baik. Jangan berbicara sendiri. Kalau tidak perlu, jangan berjalan-jalan.
kalau ada kepentingan nanti. Ini adalah tugas kami para biku, memberikan bimbingan dan arahan bagaimana bersikap yang baik pada saat Dhamma diajarkan. Ibu, Bapak dan Saudara, 1 bulan penuh umat Buddha merayakan Katina, menandai selesainya para biku menjalankan masa wasa selama 3 bulan. Katina sering dikatakan ciwara masa, bulan membuat jubah atau mempersembahkan jubah. Katina mengingatkan segenap umat Buddha untuk berdana. Dana adalah awal dari semua kebajikan. Dana adalah dasar dari semua kebajikan. Untuk mencapai kebudaan, dasa paramita dimulai dengan dana. Ajaran awal Anupubikata yang 5 itu, dana juga yang pertama. Kalau seseorang memberi saja sudah sulit, bagaimana mungkin akan melakukan kebajikan yang lain? Kehidupan kita semua juga dimulai dengan dana. Pengorbanan seorang ibu yang tanpa pamrih melahirkan kita dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri, merawat dengan tidak mengenal bosan, memberikan kasih sayang, pendidikan, bahkan membela kita. Semuanya itu adalah dana yang diberikan oleh ibu, ayah, orang tua kita, hingga kita sampai pada hari ini. Guru Agung Buddha Gautama menjelaskan tentang dana ini. Saya akan mengulang kembali seperti yang pernah saya jelaskan tahun yang lalu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Anado balado hoti, watado hoti wanado, yanado sukado hoti, dipado hoti cakudo. Orang yang memberikan makanan sebenarnya tidak hanya memberikan makanan. Orang yang memberikan makanan seperti memberikan kekuatan kepada yang lain. Orang yang memberikan kekuatan akan memperoleh kekuatan, baik fisik maupun mental. Watado hoti wanado. Seseorang yang memberikan pakaian, kain seperti memberikan keindahan. Orang yang memberikan keindahan akan mendapatkan keindahan. Jasmani yang baik, fisik yang baik. Yanado sukado hoti. Orang yang memberikan kendaraan, meminjamkan kendaraan kepada siapapun, seperti memberikan kebahagiaan, kelancaran. Orang yang memberikan kelancaran akan mendapatkan kelancaran. Dipado hoti cakudo. Orang yang memberikan penerangan, membayar listrik, pelita,
seperti memberikan mata pengetahuan. Orang itu akan mendapatkan pengetahuan. Tetapi saudara, cobalah kita dengar apa yang sering dikeluhkan oleh umat Buddha. Ada dua pertanyaan besar. Yang pertama, aku ini sudah banyak berdana loh. Sejak dulu sekali. Sejak awal mengenal ajaran Guru Agung Buddha Gautama sampai sekarang. Aku tidak pernah berhenti berdana. Kadang-kadang besar, kadang-kadang semampu aku. Tetapi mengapa hidupku tidak maju-maju? Begini-begini saja. Aku tidak pernah putus berdana. Setiap ada kesempatan, bencana alam, baksos, anak asuh, aku tidak pernah ketinggalan. Tetapi mengapa hidupku tidak maju-maju? Usahaku hanya seperti ini saja. Apakah memang dana itu berguna, bermanfaat? Bukankah pertanyaan itu sering kita dengar, Ibu, Bapak, dan Saudara? Atau mungkin Saudara sendiri pernah bertanya seperti itu? Ibu, Bapak, dan Saudara, benar, untuk maju memang perlu berbuat kebajikan dengan berdana. Tetapi tidak hanya berdana. Berdana, menolong, menyumbang, menyokong, beramal perlu sekali, tetapi kalau usaha saudara, hidup saudara untuk maju tidak hanya berdana saja. Ajaran agama Buddha tidak hanya mengajarkan berdana saja. Untuk maju harus belajar, Ibu, Bapak, dan Saudara. Bahu saja. Belajar kepada orang lain. Mawas diri. Mengapa orang lain bisa maju? Mengapa saya belum? Apa yang kurang? Harus membangun networking yang lebih luas. Jeli mencari kesempatan. Tidak mungkin tanpa belajar saudara bisa maju hanya karena berdana. Memang berdana perlu, tetapi belajar juga perlu. Ajaran Guru Agung kita tidak hanya berdana melulu. Belajar, ada canda, wirya, bersemangat, ada cita, mencurahkan pikiran. Kalau Anda tidak mencurahkan pikiran pada pekerjaan Anda, bagaimana bisa maju? Kan saya sudah berdana, kan saya sudah banyak beramal, banyak nyumbang, tidak cukup. Anda harus belajar. Harus jeli melihat kesempatan untuk maju. Bersungguh-sungguh dengan ketekunan dan keuletan. Mencurahkan segala daya. Cita wimangsa. Kreatif, inovatif. Semuanya ini harus diperhatikan. Bukan dengan hanya berdana semuanya beres. Tidak mungkin. Dan ajaran Guru Agung kita tidak hanya berdana, meskipun berdana itu perlu. Tetapi belajar juga perlu. Semangat, tekun dan ulet juga sangat perlu.
bekerja dengan mencurahkan perhatian, tidak mengabaikan inovasi, mencari kreativitas yang baru, itu semua cara untuk maju. Meskipun hanya belajar saja tanpa melakukan kebajikan juga tidak bisa maju. Banyak belajar, banyak teori, tetapi tidak melakukan kebajikan. Tidak ada dukungan untuk saudara. Tidak ada faktor yang akan membantu saudara untuk maju. Kalau sebaliknya hanya belajar, kerja sungguh-sungguh, tetapi mengabaikan kebajikan. Sebaliknya kebajikan tanpa belajar juga sulit untuk maju. Saudara tidak akan kekurangan karena banyak berdana, tetapi tidak mungkin maju karena tidak belajar. Pertanyaan yang kedua, saya ini sudah berdana banyak sebenarnya. Kepada siapa saja, tidak hanya kepada wihara. Kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Korban-korban bencana alam terus. Tetapi mengapa hidup saya tidak tentram? Mengapa keluarga saya tidak tentram? Ada saja masalah-masalah. Padahal saya sudah berdana, menolong, beramal, memberi, menyumbang, tidak pernah putus. Tapi keluarga saya tidak tentram. Mengapa Bante? Ibu, bapak dan saudara. Di dalam Manggala Sutta, Guru Agung kita menjelaskan Dananca Dhammacariyaca Etang Manggala Mutama. Berkah kehidupan itu adalah berdana dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Tidak hanya berdana saja. Apakah kebajikan yang lain? Dhammacariya itu melakukan kebajikan yang lain selain berdana, yang sesuai, yang ditunjukkan oleh Dhamma. Supaya keluarga saudara tentram. Kebajikan yang lain itu adalah menjaga perilaku. Selain berdana, selain menyumbang, menyokong, beramal, menjaga perilaku, perilakunya sendiri. Kalau saudara sering membunuh, bagaimana? Suka berdana tetapi sering membunuh. Miskin si kagak. Hidupnya tidak akan kekurangan, tetapi umurnya bisa pendek. Tidak miskin karena suka berdana, suka beramal, suka menyokong, menyumbang, tetapi juga suka membunuh. Dia tidak akan melarat. Hidupnya kecukupan tetapi umurnya pendek karena suka membunuh. Suka berdana tetapi tidak jujur. Smuggling, menipu, mencuri. Orang ini tidak mungkin kekurangan. Orang ini mungkin menjadi kaya karena suka berdana, tetapi dia suka ditipu. Saudaranya, pegawainya, koleganya suka menipu. Hutang pinjam tidak membayar. Kerjasama diberikan modal, lari. Tetapi orang ini tidak akan pernah miskin. Tidak menjadi melarat. Karena dia suka berdana tetapi suka ditipu.
sering dihapusi karena tidak jujur, tetapi suka berdana. Karena dia juga suka menipu, tetapi suka berdana, maka dia suka ditipu, meskipun tidak menjadi miskin. Bagaimana kalau tidak bisa menahan hawa nafsu, tetapi murah hati, tidak kikir, suka memberi, suka menolong, suka membantu, tidak pernah ada permohonan yang ditolak, tetapi tidak bisa menahan hawa nafsu. Simpanannya banyak, bukan simpanan deposito, simpanan istri dan suami yang tidak sah. Hobinya berganti-ganti, tetapi suka beramal, murah hati, orangnya generous. Orang ini tidak akan miskin, tapi keluarganya tidak pernah tentram. Tidak usah menunggu akibatnya nanti, sekarang pun keluarganya tidak tentram. Karena tidak setia pada pasangannya. Dia orang baik, suka menolong, tidak kikir. Kepada siapa saja dia menolong, tetapi dia tidak menjaga hawa nafsunya. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya raya, tetapi keluarganya berantakan karena tidak menjaga sila yang ketiga. Itulah sebabnya mengapa orang yang berdana menyokong, beramal, hidupnya tidak tentram, karena dia tidak menjaga perilaku dengan baik. Karena saya sudah berdana, nanti sudah menyokong. Orang sering berpikir, kalau sudah memberikan dana, seperti sudah melaksanakan dhamma dengan baik. Sebagian. Karena dhamma tidak hanya mengajarkan berdana saja. Ada kebajikan yang lain yang tidak boleh diabaikan. Dana adalah awal dari kebajikan itu. Bukan segala-galanya, meskipun perlu. Dia suka berdana, suka menolong, murah hatilah. Pokoknya kalau ada orang susah, ada orang perlu, ke sana mesti dibantu. Tetapi mulutnya tidak terkendali, cerewet, suka mencela, gosip. Kalau di wihara kebaktian belum dimulai kan gosip toh. Enggak hanya di luar wihara, di wihara juga gosip, ngerumpi, nikmat ya. Kemudian menipu, berbohong. Orang ini tidak mungkin miskin, tetapi dia sering terkena fitnah. Tidak benar memang, dia tidak melakukan itu, tapi dituduh demikian. Tetapi dia tidak akan kekurangan, karena dia murah hati. Murah hati, tetapi juga mulutnya murah. Dia menjadi sasaran fitnah. Saya tidak begini, Bante, saya tidak begini, mengapa difitnah begini, dikatakan begini, saya tidak begini. Tidak adil ini, Bante, tidak adil ini. Saya tidak melakukan, dikatakan melakukan, saya tidak berbuat begitu, dikatakan berbuat begitu. Tidak adil, Bante. Saya menjawab, adil, saudara. Adil. Karena kalau bukan akibat karma saudara, fitnah itu tidak datang pada saudara. Kalau bukan akibat karma buruk Anda, fitnah itu tidak datang pada Anda. Adil sudah. Justru kita kasihan pada orang yang memfitnah itu.
karena dia melakukan perbuatan buruk. Kita tidak membenci, kita kasihan kepada dia. Bagaimana kalau mabuk, minum pil, tetapi dia orang yang suka menolong. Uangnya banyak sekali dan tidak disimpan sendiri. Siapa yang mau saya bantu? Oh, Wisma Narada mau banyak. Masih kurang 12 M. Meskipun sudah terkumpul sekian puluh. Untuk Anda sekalian, untuk Anda semua Wisma itu. Kalau orang murah hati tetapi suka bermabuk-mabukan, nanti akan terkena penyakit yang tidak bisa sembuh. Dia bisa membeli obat. Dia bisa berobat semahal apapun, tetapi penyakitnya tidak bisa sembuh. Karena suka minum minuman keras. Masih mending kalau sakit fisik. Kalau sakit mental bagaimana? Kalau ibu bapak dan saudara tidak menjaga perilaku, hanya berpikir saya sudah memberi, sudah beramal, sudah menolong, sudah berdana, tetapi perilaku tidak dijaga, ibu bapak dan saudara tidak akan tentram hidupnya. Meskipun kaya raya, tidak kekurangan, tidak melarat, tetapi tidak tentram. Apakah ibu bapak dan saudara memilih seperti itu? Yang penting kayalah, nggak tentram nggak apa-apa. Siapa yang mau hidup seperti itu? Yang penting uangnya banyaklah. Keluarga hancur-hancuran yang nggak apa-apa. Tidak ada seorang pun yang ingin seperti itu. Oleh karena itu menjaga sila, menjaga perilaku, selain suka beramal, suka berdana, suka menolong, murah hati. Kalau ibu bapak dan saudara tidak bisa menjaga perilaku ibu bapak saudara sendiri, hidup ibu bapak dan saudara tidak akan tentram sampai nanti menutup mata. Siapa yang bisa menjaga perilaku kita? Hanya kita sendiri. Orang lain tidak bisa menjagai perilaku kita. Tetapi sulit Bante, memang sulit. Kebiasaan buruk ini apalagi sudah berpuluh-puluh tahun sulit berhenti. Suka menyiksa, suka membunuh. Tidak jujur. Hobi berganti-ganti pasangan, mulutnya murah. Suka minuman keras. Memang sulit untuk dihentikan. Mengapa sulit? Karena perilaku yang buruk itu memberikan kenikmatan. Kenikmatan itu membuat kita melekat. Upadana, lengket. Habit kebiasaan itu adalah kemelekatan. Kita harus berjuang. Karena kenikmatan dari keburukan itu berakibat penderitaan. Kan saya sudah berdana, Bante sudah menolong, menyokong, macam-macam lah. Ada ulambana, ada patidana, ada ini, ada bencana alam. Saya tidak pernah ketinggalan. Benar. Anda tidak mungkin menjadi melarat dalam hidup ini. Bahkan mungkin materi berkelebihan. Tetapi kalau tidak menjaga sila, tidak menjaga perilaku, tidak ada ketentraman di dalam kehidupan Anda. Ketegangan, was-was, khawatir, fitnah, bermacam-macam rintangan meskipun tidak menjadi miskin. Sampai Anda menutup mata.
Oleh karena itu, jaga perilaku dengan baik. Ajaran agama Buddha bukan hanya berdana, tetapi menjaga tingkah laku, ucapan, dan perbuatan. Apalagi kalau saudara bermeditasi. Meditasi itulah yang membersihkan pikiran kita. Dari mana semua datangnya ucapan yang buruk-buruk, perilaku yang buruk-buruk itu datangnya dari pikiran kita. Semua apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita lakukan, datang dari pikiran kita. Saudara duduk di tempat ini sekarang juga diawali dengan rencana di pikiran saudara. Saya akan datang ke Wihara Sunter nanti hari Sabtu, tanggal 1. Saya akan ikut Katina mempersembahkan dana. Itu muncul di pikiran saudara. Apa yang tidak muncul dari pikiran kita dulu? Tidak ada. Apa semua yang kita rencanakan, keinginan kita, cita-cita kita, apapun, yang kecil, yang besar, semuanya muncul dari pikiran kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa membersihkan pikiran kita dengan meditasi, otomatis ucapan dan perbuatan kita menjadi baik. Kita tidak usah kecil hati. Tidak sulit menjaga ucapan dan perbuatan kita dari hal-hal yang buruk, kalau sumbernya dibersihkan. Tetapi kalau sumbernya dibiarkan, kita tidak mungkin berhasil menjaga ucapan dan perbuatan kita dari hal-hal yang buruk. Itulah kebajikan selain dana. Dananca dhammacariyaca. Berdana, tetapi juga melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, yaitu menjaga perilakunya sendiri dan bermeditasi, membersihkan pikirannya sendiri. Etang manggala mutamang. Hidup Anda akan penuh dengan berkah, sejahtera, tidak kekurangan, tidak akan miskin, tetapi juga hidup Anda menjadi tentram. Ada ketenangan dalam kehidupan ini. Dan itulah manggala. Itulah berkah. Manggala utama, berkah utama. Itulah kebahagiaan. Dananca dhammacariyaca etang manggala utama. Selamat merayakan Katina dengan berdana dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Semoga hidup Anda sejahtera, tetapi juga bahagia. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.